Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat KR. Jumpa lagi di channel yang informatif ini. Video kali ini masih tentang bahasa Indonesia dan bahasa Melayu Malaysia. Jadi masih ada klaim bahwa seolah-olah bahasa Indonesia itu merupakan bahasa Melayu murni, ya. Padahal ini cukup berbeda, ya. Bahasa Indonesia merupakan bahasa pemersatu yang memang asalnya dari bahasa Melayu, tetapi di Indonesia bahasa Melayu itu digunakan di daerah-daerah, ya, di desa-desa, ya. Dan bahasa Melayu itu juga tidak digunakan oleh seluruh daerah yang ada di Indonesia. Hanya saja bahasa Indonesia ini diangkat dari bahasa Melayu, dan kemudian disempurnakan, kemudian banyak menyerap bahasa-bahasa asing. Dengan penyempurnaan itu maka dideklarasikan menjadi bahasa Indonesia yang sekarang ini menjadi bahasa pemersatu seluruh suku-suku yang ribuan jumlahnya yang ada di Indonesia. Dan ini berbeda dengan bahasa Melayu yang ada di Malaysia. Bahasa Melayu di Malaysia yang merupakan bahasa ibu itu tidak mampu menjadi bahasa pemersatu. Bahkan suku-suku, ras-ras yang ada di Malaysia itu mereka tidak bangga menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa negara di Malaysia, ya. Bahkan ada ras-ras, ya, yang ada di Malaysia yang tidak bisa, bahkan tidak fasih berbahasa Melayu. Nah, sekarang video reaction kita kali ini akan menjawab fakta-fakta berkenaan dengan bahasa Indonesia dan bahasa Melayu, sehingga nanti tidak ada lagi klaim yang menyamaratakan antara bahasa Indonesia dengan bahasa Melayu. Mari sama-sama kita reaction dan kita simak videonya berikut ini. Malaysia mengusulkan bahasa Melayu sebagai bahasa kedua ASEAN setelah bahasa Inggris. Menurut Ismail Sabri Yaakob, pengusulan ini lantaran bahasa Melayu dituturkan banyak penduduk ASEAN, termasuk Indonesia. Om Yaakob sepertinya mau mengatakan kalau bahasa Indonesia sama dengan bahasa Melayu, padahal jelas-jelas berbeda. Bahasa Indonesia merupakan bahasa Melayu Malaka yang sudah disempurnakan dan sudah dibakukan. Jadi jelas, bahasa Indonesia sangat berbeda dengan bahasa Melayu, apalagi Melayunya Malaysia. Iya, betul. Penyebutannya bahasa Indonesia, bukan bahasa Melayu. Fakta sejarah disebutkan bahwa asal bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu. Kemudian disepakati dinamakan bahasa Indonesia, bukan bahasa Melayu. Betul. Karena itu orang perlu menyebutnya sebagai bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ini bagi kita adalah bahasa perjuangan. Ketika dideklarasikan dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, kita menamainya bahasa Indonesia. Jelas kan? Jelas, ya. Bahasa Melayu berstatus bahasa daerah di Indonesia. Bahasa Melayu di Indonesia juga berstatus sebagai bahasa daerah. Sementara itu bahasa Indonesia berstatus bahasa nasional sehingga statusnya lebih tinggi. Status bahasa Melayu tersebut menjadikan bahasa ini tidak ubahnya seperti bahasa daerah lain di Indonesia, baik bahasa Sunda, Batak, Jawa, bahasa di Papua, dan lain-lain. Berkembang dengan cara berbeda. Cara perkembangan bahasa Indonesia berbeda dengan bahasa Melayu di Indonesia. Perkembangan dan pengayaan kosakata bahasa Indonesia dipengaruhi oleh bahasa Belanda, Arab, Portugis, Inggris, Cina, Jepang, Prancis, Turki, Korea, hingga 718 bahasa daerah di Indonesia. Dari latar belakang penjajahan asing, bisa dikatakan bahwa bahasa Indonesia lebih menyerap bahasa Belanda, sedangkan bahasa Malaysia lebih menyerap bahasa Inggris. Jumlah penutur bahasa Indonesia jauh lebih besar. Jumlah penutur bahasa Indonesia jauh lebih besar dari bahasa Melayu karena penduduk yang mencapai sekitar 279 juta jiwa. Para penutur ini termasuk murid SD dan TK hingga orang tua, baik di kota maupun di pedesaan. Jumlah penutur bahasa Indonesia di atas
Belum ditambah sekitar 80.000 pembelajar bahasa Indonesia asing yang saat ini belajar dari fasilitas Badan Bahasa di lebih 40 negara. Di samping itu ada juga penutur yang belajar bahasa Indonesia dari masyarakat setempat. Tingkat keterpahaman bahasa Indonesia lebih tinggi. Tingkat keterpahaman atau mutual intelligibility bahasa Indonesia juga lebih luas dari bahasa Melayu. Betul. Maksudnya seperti ini. Orang Melayu yang mendengar tutur bahasa Indonesia akan mengerti, tetapi belum tentu penuturan berbahasa Melayu akan dimengerti oleh penutur bahasa Indonesia. Betul. Yang seperti ini menunjukkan ketercakapan dan keterpahaman bahasa Indonesia jauh lebih tinggi. Orang Malaysia akan lebih paham mendengar orang berbahasa Indonesia, tetapi sebaliknya, orang Indonesia akan bingung dan tidak paham bila mendengar orang Malaysia berbicara bahasa Melayu. Ya, betul. Pelafalan. Pada bahasa Melayu, suatu kata dilafalkan berbeda dengan tulisannya. Misalnya pada vokal A di akhir kata. Pada bahasa Melayu baku, huruf vokal A pada akhir kata diubah menjadi E. Pengubahan pelafalan vokal A ini dipengaruhi oleh logat Melayu Johor sebagai dialek baku yang digunakan oleh Mabim sebelum adanya pembaruan ejaan pada tahun 1972. Iya. Contohnya adalah apa dilafalkan apa, siapa dibaca siapa, atau mana dilafalkan mana. Sedangkan pada bahasa Indonesia, vokal A akhir tetap dilafalkan sebagai A. Bahasa Indonesia jujur dalam pelafalan kata. Betul. Dan masih banyak pelafalan kata yang berbeda dari teksnya dalam bahasa Melayu. Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi UNESCO. Bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa resmi UNESCO PBB pada Senin 20 November 2023 di markas besar UNESCO di Paris, Prancis. Keputusan ini menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi ke-10 yang diakui oleh Majelis Umum UNESCO. 9 bahasa lainnya yang diakui adalah Inggris, Arab, Mandarin, Prancis, Spanyol, Rusia, Hindi, Italia, dan Portugis. Di saat bahasa Indonesia diakui dunia internasional, hal terbalik pada bahasa Melayu Malaysia, di mana bahasa Melayu di Malaysia terancam punah karena warganya lebih memilih menggunakan bahasa Inggris. Ya, betul. Ya, seperti kita ketahui bahwa di Malaysia itu ya, ada beberapa bahasa negara, bahasa resmi mereka. Ya, pertama bahasa Melayu, yang kedua bahasa Inggris ya. Dan itu dipergunakan secara bercampur ya, saling bergantian ya, bahkan dicampur adukan ya, ketika mereka berbicara Melayu diselingi dengan bahasa Inggris ya, kemudian ketika mereka berbicara Inggris diselingi dengan bahasa Malaysia. Nah, inilah yang membuat mereka di dalam berbahasa itu menjadi rancu ya, sehingga eksistensi dari bahasa Melayu itu sendiri terancam ya, sehingga membuat masyarakat Melayu itu ya, itu tidak semuanya betul-betul menjiwai penggunaan bahasa Melayu, sehingga memang ya menyebabkan kegagalan mereka di dalam menggunakan bahasa Melayu dalam mempersatukan suku-suku dan ras yang ada di Malaysia itu ya. Sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang telah digunakan di kawasan Asia Tenggara sejak abad ke-7. Salah satu buktinya adalah ditemukannya prasasti di Palembang pada 683 yang penulisannya menggunakan bahasa Melayu. Penggunaan bahasa Melayu tidak terlepas dari pengaruh kerajaan Sriwijaya yang pada masa itu menguasai perdagangan di wilayah Pulau Sumatera. Sejak saat itu bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa sehari-hari oleh rakyat di sekitar Selat Malaka. Seiring berkembangnya zaman, bahasa Melayu berfungsi sebagai lingua franca atau bahasa perhubungan antar golongan, pedagang, dan kerajaan yang akhirnya terus meluas di Nusantara. Hal ini terus berlangsung hingga abad ke-17 ketika Indonesia diduduki oleh kolonial Belanda. Memasuki abad ke-20, rakyat pribumi mulai merasa membutuhkan sesuatu untuk bisa mengikat mereka sebagai bangsa. Rakyat Indonesia kemudian sepakat untuk menjadikan bahasa Melayu yang telah distandarkan oleh pengguna di tanah air sebagai pemersatu.
Bahasa Melayu yang telah distandarkan oleh pengguna di Nusantara kemudian disebut sebagai bahasa Indonesia yang baru mendapatkan momentumnya pada 28 Oktober 1928 ketika Sumpah Pemuda. Antara tahun 1926 hingga 1928, ketika perjuangan kaum nasionalis sedang membara, diselenggarakan Kongres Pemuda sebanyak 2 kali. Kongres Pemuda kedua pada tanggal 28 Oktober 1928 melahirkan draft Sumpah Pemuda yang salah satu isinya berbunyi, "Kami putra-putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia." Iya, betul. Salah satu kalimat dalam Sumpah Pemuda tersebut merupakan deklarasi resmi bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Nah itu. Tokoh penting lahirnya bahasa Indonesia adalah Muhammad Yamin dan Muhammad Tabrani. Pada tanggal 25 hingga 28 Juni 1938 dilaksanakan Kongres Bahasa Indonesia di Solo. Kongres tersebut menghasilkan pengukuhan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara yang ditetapkan dalam pasal 36 Undang-Undang 1945 tanggal 18 Agustus 1945. Ya, itu sahabat KR ya, sudah kita lihat fakta bahwa betul-betul bahasa Indonesia dengan bahasa Melayu itu berbeda. Bahasa Indonesia sudah banyak mengalami kemajuan, sudah banyak menyerap, ya kemudian sudah dilakukan penyempurnaan, sementara bahasa Melayu masih cukup terbatas. Bahkan dalam praktek, ya dalam komunikasi sehari-hari, penggunaan bahasa Indonesia dengan bahasa Melayu juga jauh berbeda. Bahasa Indonesia hari ini tetap menjadi bahasa pemersatu seluruh suku, seluruh ras yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia, apakah dia Melayu, apakah dia Cina, apakah dia Jawa, apakah dia Madura dan segala macam, tetap menggunakan bahasa Indonesia. Bahkan di jalur formal, pendidikan formal tetap menggunakan bahasa Indonesia. Tidak ada sekolah Cina, tidak ada sekolah India. Sementara ini berbeda dengan yang ada di Malaysia. Demikian untuk video reaction kita kali ini. Terima kasih untuk kebersamaannya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.